Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kita merenung, siapakah sosok yang bahkan para malaikat pun segan kepadanya? Siapakah sahabat Nabi yang hartanya terus mengalirkan pahala, hingga hari ini, ribuan tahun setelah wafatnya, dialah Utsman bin Affan, radhiyallahu anhu, Khalifah ketiga, sang pemilik dua cahaya. Kisah hidupnya bukan sekadar catatan sejarah, melainkan teladan agung yang relevan hingga akhir zaman. Mari kita selami bersama lautan kemuliaan akhlak Utsman bin Affan. Utsman lahir dari keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, kaya raya, dan memiliki kedudukan terpandang. Namun, semua kemewahan dunia itu tidak sedikit pun menodai fitrahnya yang suci. Salah satu sifat yang paling menonjol dari dirinya adalah rasa malu yang luar biasa. Rasa malu ini bukan tanda kelemahan, melainkan perisai iman yang kokoh. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidakkah aku malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya?" Hadis riwayat Muslim ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Utsman. Rasa malunya membuat ia sangat berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, menjauhkan diri dari segala hal yang tercela dan maksiat. Di zaman sekarang, di mana rasa malu sering dianggap kuno, sifat Utsman ini mengingatkan kita bahwa malu adalah cabang dari iman. Malu berbuat dosa, malu mengecewakan Allah, adalah cerminan dari hati yang hidup. Selain rasa malunya, Utsman bin Affan juga dikenal sebagai lautan kedermawanan. Hartanya yang melimpah tidak ia gunakan untuk menumpuk kemewahan, melainkan ia infakkan di jalan Allah tanpa ragu. Salah satu momen paling ikonik adalah saat Perang Tabuk. Perang ini terjadi di musim panas yang sangat terik, jaraknya sangat jauh, dan kaum muslimin sedang dalam kondisi paceklik yang parah. Pasukan ini kemudian dikenal sebagai Jaishul Usrah, atau pasukan dalam kesulitan. Melihat kondisi umat yang memprihatinkan, Rasulullah memotivasi para sahabat untuk berinfak. Saat itulah Utsman bin Affan maju ke depan. Tidak tanggung-tanggung, ia menyumbangkan 300 ekor unta lengkap dengan segala perlengkapannya, ditambah 1000 dinar emas. Bayangkan, nilai yang sungguh fantastis pada zaman itu. Melihat kedermawanan yang luar biasa ini, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada yang akan membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini." Subhanallah, sebuah jaminan langsung dari lisan manusia termulia. Kisah kedermawanan Utsman tidak berhenti di situ. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka menghadapi masalah kesulitan air bersih. Ada sebuah sumur milik seorang Yahudi bernama Sumur Raumah. Ia menjual airnya dengan harga yang mahal kepada penduduk, terutama kaum muslimin. Rasulullah kemudian bersabda, "Barang siapa membeli Sumur Raumah, lalu menyumbangkannya untuk kaum muslimin, maka baginya surga." Mendengar janji surga ini, siapa lagi kalau bukan Utsman bin Affan yang segera bergerak. Ia mendatangi pemilik sumur dan membelinya, lalu mewakafkannya untuk seluruh kaum muslimin, agar siapapun bisa mengambil air dari sana secara gratis. Amal jariah ini tidak pernah putus. Hingga hari ini, Sumur Raumah masih ada, dikelola oleh pemerintah Arab Saudi, dan hasilnya berupa kebun kurma yang luas, terus dimanfaatkan untuk kepentingan umat, termasuk disalurkan ke anak-anak yatim dan fakir miskin. Inilah bukti nyata bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, justru membuatnya abadi. Kedekatan Utsman dengan Rasulullah juga sangat istimewa. Ia mendapat gelar Zun Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Gelar ini ia dapatkan karena menikahi dua putri Rasulullah secara berturut-turut. Pertama, ia menikah dengan Sayyidah Ruqayyah. Pernikahan mereka penuh cinta dan keharmonisan. Namun, takdir Allah menentukan. Ruqayyah wafat saat kaum muslimin sedang berada di Perang Badar. Kesedihan mendalam menyelimuti Utsman dan juga Rasulullah. Melihat kesedihan menantunya, Rasulullah kemudian menawarkan putri beliau yang lain, yaitu Sayyidah Ummu Kulsum, untuk dinikahi oleh Utsman. Pernikahan ini menunjukkan betapa besar kepercayaan dan cinta Rasulullah kepada Utsman. Tidak ada sahabat lain yang mendapatkan kemuliaan menikahi dua putri Nabi. Ini adalah bukti nyata betapa mulianya akhlak dan kepribadian Utsman di mata Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, dan setelah masa kekhalifahan Abu Bakar,
serta Umar bin Khattab. Utsman bin Affan diamanahkan untuk menjadi khalifah ketiga. Di masa pemerintahannya lah, salah satu jasa terbesar bagi umat Islam sepanjang masa terukir. Wilayah Islam semakin meluas, dan kaum muslimin dari berbagai suku bangsa dengan dialek yang berbeda-beda mulai membaca Al-Quran. Hal ini menimbulkan sedikit perbedaan dalam cara membaca atau qiraat, yang jika dibiarkan bisa berpotensi menimbulkan perpecahan. Menyadari bahaya ini, Utsman dengan visi yang cemerlang mengambil sebuah langkah krusial. Ia membentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran yang ada, menyatukannya, dan membakukannya ke dalam satu standar tulisan atau rasem yang merujuk pada dialek Quraisy, dialek tempat Al-Quran pertama kali diturunkan. Setelah mushaf standar ini selesai, yang kemudian kita kenal sebagai mushaf Utsmani, salinannya dikirim ke berbagai pusat wilayah Islam, seperti Mekah, Syam, Basra, dan Kufah. Sementara masyaf-masyaf lainnya yang tidak sesuai standar diperintahkan untuk dibakar. Tujuannya satu, menjaga kemurnian Al-Quran dan menyatukan umat Islam di atas satu kitab yang sama. Berkat jasa besar Utsman inilah, Al-Quran yang kita baca hari ini di seluruh penjuru dunia, dari Indonesia hingga Maroko, memiliki teks yang sama dan terjaga keasliannya. Namun, roda kehidupan terus berputar. Di akhir masa kekhalifahannya, ujian berat datang menerpa. Fitnah mulai disebar oleh sekelompok orang yang tidak puas. Hasutan dan tuduhan keji dilancarkan kepada Utsman. Puncaknya, rumah beliau dikepung oleh para pemberontak selama berhari-hari. Mereka memutus pasokan air dan makanan, berusaha memaksa Utsman untuk mundur dari jabatannya. Para sahabat senior seperti Ali bin Abi Thalib, Talha dan Zubair, bahkan mengirim putra-putra mereka untuk menjaga rumah khalifah. Mereka menawarkan diri untuk melawan para pemberontak. Namun, apa jawaban Utsman? Dengan kesabaran yang luar biasa, ia menolak. Ia berkata, "Aku tidak ingin menjadi orang pertama yang menumpahkan darah di antara umat Muhammad." Ia lebih memilih menanggung kezaliman itu sendirian, daripada memicu perang saudara yang akan memecah belah umat. Inilah puncak pengorbanan dan kesabaran seorang pemimpin sejati. Hingga akhirnya, pada hari Jumat, saat beliau sedang berpuasa dan membaca Al-Quran, para pemberontak itu berhasil menerobos masuk dan secara keji membunuh khalifah yang mulia ini. Darahnya yang suci tumpah membasahi mushaf Al-Quran yang sedang ia baca. Ia wafat sebagai seorang syahid, meninggalkan teladan kesabaran, keteguhan iman, dan cinta yang mendalam terhadap persatuan umat. Sahabat, dari kisah hidup Utsman bin Affan, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Pertama, pentingnya menjaga rasa malu sebagai perisai iman. Kedua, kekuatan sedekah dan kedermawanan yang tidak hanya membantu sesama, tapi juga mengabadikan pahala. Ketiga, kesabaran dalam menghadapi fitnah dan ujian, serta kebijaksanaan untuk tidak membalas kezaliman dengan kezaliman yang serupa. Dan yang terpenting, semangat untuk selalu mendahulukan persatuan dan kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadi. Semoga kita bisa meneladani akhlak mulia dari sahabat Nabi, Utsman bin Affan, sang pemilik dua cahaya. Semoga Allah meridainya dan mengumpulkan kita bersamanya di surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah teladan para pendahulu kita yang saleh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.